Ya, Selamat sore Pak Erwin. selamat sore. Sore hari ini hari Sabtu ya Pak? Ya, Sabtu. Sabtu sore saya lagi berada di rumah Bung Erwin Harahap, Ya, legenda kita dari band The Mercies. Luar biasa. Apa kabar Pak? baik nih, Bung Freddy. Ya, Jadi kita mau lanjut dengan part 1, ini sekarang part 2. oke. Pada hari itu kita berada di Gadok ya, Ya, Gadok. menjelang Tahun baru. Ya, tahun baru. Nah, kita ini sudah tanggal 27 27. hari Sabtu, 27 Januari 2024. Ya, 2024 ya. Ya. Bagaimana? Masuk tahun 2024 ini bagaimana? Iya, kayaknya cuaca yang kelihatan ini agak ekstrim dikit ya. Hujannya terus-terusan. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan bagus lah keadaannya. Amin. Iya. Bung Erwin, Ya, kita kan sudah bicara soal berdirinya band The Mercies. ya. Bung Erwin mau cerita lagi, mungkin ada yang lupa di part 1 itu waktu pendiriannya, kayaknya sudah ya. Ya. Boleh Bung Erwin tambahkan lagi mungkin? Iya, ya saya ingat waktu kita di part 1 ya, Mercies berdiri kan tahun 1969 di Medan. Iya. Dengan pemain pertama ya, itu ada Rizal Arsat, ada Rinto, ada saya, ada Reynold, dan ada Bun yang main keyboard, Reynold drum. Nah, itu yang personil pertama The Mercies. Lalu kemudian ya, Bun keluar diganti oleh Charles. Nah, Bun melanjutkan kuliah. Nah, itulah. Kemudian juga waktu kita mau rekaman tahun 72. Nah, Rizal Arsat itu yang tadinya yang mendirikan lah, bosnya. Dia juga pergi kuliah ke Jerman. Nah, kita ke Jakarta, Albert masuk. Jadi posisi tetap 5. Nah, itulah kemudian berjalan dan sampai tahun 1972 ya. Nah, kita memasuki rekaman. Ada kesempatan rekaman pertama kali di studio Remako ya. Nah, labelnya Purnama Records itu. Nah, 11 lagu kita rekam. Nah, 11 lagu dan nah itulah yang populer. Kemudian itulah yang awal dari mulai kita terus berkecimpung di musik ini. Yang tadinya saya juga pikir habis rekaman pertama itu berhenti main musik. Ya, rupanya Tuhan berkehendak lain. Kita dikasih kesempatan populer, jadi wah itu menjadi satu inilah untuk kehidupan lah ya. Jadi, nah kita lanjutlah dengan album pertama itu memang dia sukses. Itu yang kita akhirnya show, jalan show kemana-mana lah ya. Tahun 72 itu, 1972. Nah, album pertama itu memang boleh dikatakan sangat luar biasa ya. Lagu-lagunya populer hampir semua ya, 11 lagu itu. Nah, itulah lagu yang kita show itu kemana-mana dengan 11 lagu itu. Hampir ke seluruh Indonesia ini kita melakukan show itu ke semua daerah ya. Baik kota yang besar maupun yang kecil-kecil. Nah, itulah. Jadi terus selanjutnya kita ada 2 kegiatan yang utama, ada show, kemudian ada rekaman. Nah, memang masa-masa itu saya baru ingat bahwa kita itu banyak tersita waktu adalah di rekaman. Karena mungkin pada waktu itu ya, di album pertama kita itu hampir 11 lagu itu
populer. Nah, ada berbagai versi di album itu. Antara lain misalnya ada lagu bahasa Inggrisnya populer waktu itu, lagu Love. Nah, kemudian itu bagi produser dianggap satu hal yang bagus, bisa jadikan pangsa pasar. Jadi kita diarahkan untuk satu album lagu-lagu bahasa Inggris khusus. Nah, ada juga lagi lagu Baju Baru gitu. Itu kan lagu tadinya untuk anak-anak gitu. Tapi populer juga pada momen itu sehingga yang dewasa juga suka rupanya. Nah, kita juga diarahkan untuk bikin album lagu anak-anak. Nah, begitulah terus ya, dari lagu ke lagu yang dianggap populer, kita diarahkan untuk bikin rekamannya, sehingga itulah kemudian menyita kita lebih banyak di dunia rekaman gitu ya. Teruslah gitu. Nah, kita berbagai versi keluar lah lagu pop Melayu. Nah, karena kita memang berasal dari Medan, jadi pop Melayu kita memang khas lagi ya, beda sama dangdut. Nah, itu juga jadi satu kegiatan untuk rekaman. Waktu itu dangdut belum ngetop. Sudah top juga. Rhoma Irama kan lagi top gitu, sudah top. Tapi kita punya versi kan berbeda gitu. Nah, itu rupanya menjadi satu hal yang bisa jadikan untuk dijual lah kepada masyarakat gitu. Nah, jadi dengan berbagai versi tadi, termasuk keroncong, dan kemudian kita juga buat satu album berirama Mandarin, ada juga, karena Charles ya ibunya Mandarin ya, jadi Chinese, jadi dia bisa berbahasa Mandarin dengan bagus, Hokkien ya, bahasa Mandarinnya Hokkien ya, jadi nah itu juga jadi begitulah. Kita membuat album ke album, waktunya jadi banyak rekaman. Nah, kita menghasilkan rekaman lebih kurang, saya hitung itu sekitar 30 lebih album ya. Ya, versinya macam-macam ya, ada dari pop, jadi pop itu sendiri mungkin ada 16 atau 18 ya, album pop saja, lagu-lagu pop. Kemudian ada lagu pop Melayu, dengan irama Melayu, ada tadi saya bilang ada Inggris, ada Mandarin, ada keroncong, lagu anak-anak, lagu Christmas, album Christmas. Nah, itu dah hampir semua itu sekitar 30 lebih ya. Nah, jadi hampir semua genre, apa istilahnya sekarang? ya sekarang ini istilah genre lah ya. Ya. Yang masuk ya. Wah. Band-band lain tidak begitu ya? Iya, band lain ada juga. Kayak waktu kita di Remarco itu band lain diarahkan tuh seperti Kos Plus juga. Iya betul. Selain dia buat. Nah, Panbers juga mungkin saya pikir ada dia. Nah, tapi ya itulah momen-momen seperti itu, produser selalu tajam melihat ya, memanfaatkan mana lagu yang populer, dia arahkan ke satu album gitu. Nah, jadi kita banyak tersita di dunia rekaman tadi. Tapi ini, sebelum lanjut ke masalah rekaman, ya, masing-masing anggota band, seperti Erwin kan sebagai ketua. Iya, saya pimpinannya. Ya. Band. Ya. Itu bagaimana masalah masing-masing keahlian? Rodi, Erwin, lead gitar ya? Oh iya, saya lead gitar. Rinto bass, Ya, Rinto bass. Oh iya, ya di Mersis itu kita berlima ya. Nah, masing-masing pemain seperti saya main lead gitar gitu, angkat pimpinannya. Kemudian Charles itu di keyboard, kemudian Rinto di bass, kemudian Albert di saxophone ya, dan Reynolds di drum. Jadi kita berlima memang. Itu peran dari masing-masing itu dalam menciptakan lagu apa gimana? Itu yang belum diceritakan di part 1 itu. Oh iya. Nah, ini dia. Iya. Memang kalau kami mau rekaman tuh biasanya kami udah bagi jatah ini. Nah,
awalnya itu Charles yang paling banyak ya. Album pertama memang dia paling produktif dia. Iya. Sangat ini. Itu banyak sekali memotivasi kita lah semua. Nah, tapi kemudian kita arahkan tuh setiap orang harus bikin lagu. Jadi kalau kita mau rekaman misalnya katakanlah 12 lagu, ya berlima lah, bagi-bagi ya, supaya kreatif semua juga termasuk gitu. Tapi tentunya kita saring yang bagus lah, yang baik, yang jangan perlu jumping dengan yang lain. Nah, jadi selalu begitu. Nah, tapi membuat aransemennya kita tuh bersama. Nah, saya sendiri merasa sangat di Maxis itu kita sangat kompak ya, sangat hampir satu selera. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk membuat aransemen lagu dari lagu mentah misalnya gitu. Misalnya saya punya lagu gitu, saya dengarkan dulu, ini saya bikin lagu begini. Nah, yang lain dengar, kemudian masing-masing dari posisi dia lah mengusulkan mood. Dan itu cepat sekali kami menyatu gitu. Nah, itu yang saya rasakan sekarang. Waduh, itu sangat sangat kuat sekali. Jadi kami mudah sekali membuat, tidak terlalu sulit. Sulit ya. Nah, itu saya pikir ya, setelah saya perhatikan, memang itu terjadi kalau kita itu satu rasa. Jadi bukan masalah kepintaran di situ. Itu bermain di situ adalah satu rasa tadi. Jadi cepat sekali saling mengisi dia. Nah, Dari pencipta lagu itu, Bung Erwin lagunya apa ya? oh iya. Nah, saya dianggap sebetulnya pengganjal aja. Lagu-lagu saya itu dari satu album bisa satu, bisa dua gitu ya. Antara lain dari album pertama saya, album kedua ya. Mulai saya bikin lagu itu, ada lagu saya judulnya Pertapa. Ada, saya lupa ingat deh. Tapi lebih kurang totalnya semua saya ada sekitar 70 lagu lah dari album-album tadi. Ya rata-rata. Jadi diolah bersama-sama. Oh iya. Jadi setiap lagu mentah itu kita olah bersama gitu. Nah, walaupun dari masing-masing sudah memberikan guiding apanya lah. Misalnya temponya saya pengennya begini, nah, warnanya begini gitu. Nah, bisa berhasil dengan kerjasama berlima. oh iya, itulah ya. Susah-susah gampang gitu. Betul, kalau menurut saya itu suatu dari Tuhan itu ya. Iya. Kok bisa kami itu dekat sekali itu. Saya rasakan kali itu sekarang. Tidak mudah loh, karena bukan kepintaran situ. Selera itu berbeda. Tapi kalau satu, enak rasanya, cepat. Kemudian Erwin bisa lanjut proses rekaman dengan perusahaan mana? Oh iya. Tujuan. Ya, ceritakan saja dengan Iya. berapa kopi pertama dicetak oleh waktu meledaknya itu. Lalu tentunya produser membuat piringan hitam banyak tentunya. Iya, iya. Ya, seperti tadi, album pertama kami tadi kan dengan label Purnama Record ya. Itu pada masa itu memang piringan hitam itu menjadi intinya. Tetapi banyakkan piringan hitam tadi dijual, tetapi pada saat itu momen itu juga kaset baru mulai start timbul. Nah, jadi piringan hitam ini banyak kan jadi dipakai untuk promosi kepada radio-radio. Jadi waktu cetak dikirim ke seluruh radio. Radio memutar itu. Nah, tapi penjualan di pasar waktu itu lebih banyak karena kaset ini ya. Lebih simpel, lebih murah dan itu. Jadi prosesnya begitulah ya. Nah, kita pada saat itu kita rekaman dengan Purnama Record ya, labelnya. Pertama, ya, Purnama Record. Nah, dia ini label Purnama, dia memakai studio Remako untuk merekam kan. Jadi prosesnya di Remako. Nah, kita dengan Purnama Record tuh sampai album ke-6 ya. 1 sampai 6 memang perjalanannya ya adalah
biasa kan. Nah kemudian dari 7 album ke-7 kita sampai ke 10 album pop ya. Ya. Itu dengan Remako dan lanjut dengan Remako album 7 sampai 10 lah. Nah tapi itu yang popnya, tapi lain-lainnya macam-macam itu. Seperti tadi saya bilang ada Melayu, album anak-anak, album roncong itu. Nah itu variasi di antara pop tadi itu masuk itu kami rekam. Nah kami kemudian ada pada masa itu kami berpisah dengan Charles ya. Jadi kami melanjutkan Mercedes itu, saya bertiga dengan Renault dengan Rinto pindah ke rekaman dengan label Yukawi. Ya, kami keluar dari Remako, kami pindah ke Yukawi. Nah, sementara Charles dengan solo karir dia. Dari solo karir dia dengan band GNG. Ya, tetap di Remako. Nah, itulah waktu itu perjalanan kami pisah sekitar 2 atau 3 tahun ya, saya lupa. Kemudian ya ada usaha mempersatukan kembali oleh produser pertama Purnama. Lalu kami bersatu lagi dan membuat rekaman kembali. Pindah lagi ke Purnama. Kami lanjut lagi ke Purnama. Lebih kurang 6-7 album kali ya. Saya lupa. Nah, itulah. Sampai akhirnya sekitar tahun berapa saya lupa ingat ya. Kami dengan Purnama itu selesai rekaman itu, lalu masing-masing rupanya kami itu sudah mulai ini ya, kegiatan sudah mulai ke solo. Solo karir. Iya. Mungkin perkembangan itu saya sih lupa, tapi ya seperti Reno membuat grup band Tarantula. Dia bikin grup band yang dangdut dia main. Yang Charles waktu itu sudah GNG kan. Nah, Rinto kemudian membuat Lollipop. Iya, Lollipop. Nah, bandnya. Nah, saya sendiri waktu itu saya memilih kegiatan di organisasi. Saya nggak gitu. Nah, saya waktu itu di asosiasi rekaman. Nah, saya waktu itu tahun 60 berapa saya ketua aja waktu itu sampai jadi ketua lah. Jadi saya lebih banyak di organisasi sama di satu perusahaan juga rekaman. Nah itulah berjalan sehingga pada kapan ya akhirnya sekian tahun berjalan. Nah di situ akhirnya Charles meninggal. Nah ya selama kami berpisah itu tetap ada kontak ya, tidak, tapi sakit Charles akhirnya dia meninggal. Sedangkan waktu itu sudah ada bikin kegiatan masing-masing. Iya, sudah kegiatan masing-masing. Jadi tinggal Erwin, Rinto, saya Rinto Renault. Sama kadang-kadang dengan ini. Albert. Bukan, Albert juga ada punya lagi. Punya lagi dia. Ada kegiatan dia kalau nggak salah, ada grupnya. Nah, jadi masing-masing udah itu. Jadi kami bertiga. Nah, waktu kami pindah Yukawi, dibantu sama Yoki Suprayogi. Itu pemain keyboard dari God Bless. Nah, tapi dia additional ya. Kami rekaman di Yukawi sekitar ada 8 album. Ya, 2 tahun lebih lah di situ. Jadi, waktu Yoki yang ini keyboardnya. Nah, Albert punya kegiatan sendiri, Charles juga. Ya itulah masa-masa itu. Tapi pada saat begitu aman jalan terus. Saat itu siapa yang paling berhasil sendiri-sendiri? Nah ini. Kalau mulai berhasilnya saya pikir ya masing-masing ya punya ya. Renault punya populer dengan Tarantulanya, ya dengan dangdut dia ada dengan Mia, Camelia Malik penyanyinya. Nah, Charles juga dengan GNG. Nah, kami juga Mercedes dengan Yukawi.
Tapi memang ada, kalau saya merasa ada perubahan yang pada saat sendiri-sendiri tadi ya. Bagaimanapun itu akhirnya ada rasa kurangnya gitu ya. Jadi waktu bersatu kembali, di situ terasa lagi bahwa warna Mercedes itu benar-benar harus berlima ini. Jadi bersatu kembali. Iya, Kira-kira tahun berapa itu? Erwin masih ingat? tahun 78 atau 79 ya. Di situ kami disatukan kembali. Kami pisahnya tahun 76, 76 awal atau Kompaknya cuma 4 tahun ya? Sorry, 69. dari 69 berdiri, dari 72 dah, 72 sampai 76. Nah, itulah masa kami. Masalah Ya. bergabung. Ya, waktu Mercedes betul-betul kami ke baik show-nya maupun rekamannya. Ya, itu. Seluruh Indonesia sudah di Iya, show di kota-kota besarnya. iya. Saya kira tinggal dua waktu itu yang belum ya, waktu ke Irian sama ke Ambon. Nah, waktu kami Mercedes itu, tapi yang lain sudah sampai ke Manado, Iya. Makassar, kalau Indonesia Timur gitu ya. Nah, kalau Jawa, Sumatera, hampir seluruhnya, termasuk Kalimantan ya. Kami ada di Samarinda pernah, Banyak suka Balikpapan. dan dukanya ya. Oh iya, Jawa itu. Masalah disiplin. Tapi kita nggak usah singgung itu biasa itu ya. Iya. Ada yang terlambat. Oh iya. Pesawat. Banyak yang lucu. Oh iya. Namanya juga namanya. Yang tidak bisa diceritakan. Lucu ya. Iya. Lucu dan berkesan sekali. Oh iya. Tapi secara umum enak kita jalan ya. Enak kita menjalani itu dengan betul happy lah ya. Karena bagaimanapun antusias penonton itu membuat kita besar hati dan wah, nggak berasa capek, malah senang gitu. Iya. Dari segi rekaman, Iya. dalam ada menyangkut ke apa yang pertama Purnama, Iya, Purnama, kemudian Remako, Kawi, Yukawi, ketiga. cuma 3 itu ya. Nah, iya Purnama itu aja kami 3 produsernya ya, label. Ya, luar biasa. Kemudian mungkin masih ada soal itu, silakan ditambahkan atau mau beralih. Bung Erwin mau bicara soal masa lalu, musik masa lalu dan sekarang bagaimana, dan nantinya tentunya Bung Erwin punya solusi bagi baik pemerintah, baik generasi muda yang akan datang untuk menapaki permusikan ini di Indonesia ini tentunya hari demi hari berubah, Iya, tidak sama dengan yang lalu. iya. Itu yang mungkin Bung Erwin perlu ceritakan. Pertama mungkin ada tambahan soal suka dan duka pada waktu rekaman, kemudian tour. Iya. Oh iya. Oh, saya cerita ke tour ya, tour dulu ya. Memang itulah yang paling ini ya, paling banyak kesannya ya, karena berjumpa kan berganti-ganti tempat dengan suasananya. Jadi memang waktu itu seperti saya bilang tadi, lagu album pertama populer itulah yang kemana-mana kami. Nah, salah satu lagunya itu yang pada satu itu ya, saya bilang ada lagu Kisah Seorang Pramuria. Ya itu Luar biasa. itu kita bercerita tentang Pramuria. Waktu itu Pramuria ini kan yang bekerja di nightclub ya. Jadi wah, jadi tiap kali kami dari kota ke kota, umumnya waktu itu Mereka minta lagu itu. oh iya, bahkan itu setiap kota itu ada nightclub kan. Jadi kalau kami habis selesai main, wah sudah datang tuh nightclub yang ada di kota itu, ngajak kami kalau bisa ke tempat dia gitu ya. Ayo, udah disiapkan tempat ini supaya wah, Penonton datang. oh iyalah kan datang. rame gitu. Wah, itulah paling seru lah itu ya. Berkesan sekali ya di situ. Iya. Setiap kota yang punya Nightclub, wah. undang pasti dia laku sekali karena banyak pengunjung. Oh iya, karena ya Pramurianya, wah ini kan jadi itulah rame suasananya, seru gitu ya, lucu-lucu kejadiannya ya itu.
Jadi dalam show-show tadi juga, misalnya di satu kota lain-lain tuh lagunya yang populer juga, macam-macam. Luar biasa. Nah, jadi seru ya, seperti Manado saya ingat ya. Manado paling berkesan bagi saya karena apa? Kami disambut di Manado itu, wah, dari mulai airport Apalagi ada wakil orang Manado. ada Albert Albert. Sumlang. Nah, dari airport kami sampai ke kotanya kan jauh itu ya, perjalanan dari airport. Itu kan melewati desa-desa ya. Ya, dari airport. Iya. Itu kami diarak pakai dia open buka. Jadi di tiap desa itu orang desanya keluar dari jalan. Wah, kami kayak perasaan kayak presiden di sana. Ada orang di pinggir jalan itu sampai ke kota, sampai ke pasar ya. Waduh. Pak Erwin bisa bilang sama anak-anak muda sekarang, halo teman-teman, kita ini sudah pernah merasakan seperti presiden. Oh, Karena dari airport iya, pakai mobil terbuka dan kiri kanan disambut. iya, Iya betul ya. iya. Makanya aku juga, waduh, gila di Manado ini ya. Wah, Di tempat lain tidak seperti itu. nggak ada itu. Kami di desa tuh keluar orangnya, oh gitu. Waduh, tuh, sampai itu. Nah, Apa karena ada Albert Sumlang? mungkin. Nggak Nggak, tapi itu sangat Tapi memang enggak. lagu Persis itu. Nah, itu memang Manado paling keren. Kami main tuh di Manado. Tadinya kan 2 kali kan di kotanya. Di kotanya terus ke desanya ke daerah mana? Di kotanya sendiri, Oh, di- kami akhirnya main 3 kali. Tambah 1 khusus untuk anak sekolah. Di gedung, dalam gedung apa saya lupa. Bukan di luar kota Manado ya? Nah, dalam kotanya, Oh, nah, itu kursinya dikeluarin semua. Karena di dalam tuh orang jadi berdiri tuh anak sekolah penuh kali. Waduh. Pas masuk kota Sonder kok, wah ini apa suasana kok. Oh, wah itu kota itu wangi ya, karena lagi musim cengkeh ya. Nah, tapi kedengar suara kok beramai sekali ya di kebun ini. Pokoknya pemetiknya yang metik itu semua wanita. Masing-masing punya radio roh ya. radio. Dikasih di belakang, di punggung. Nah, di punggung masing-masing setel gitu. Setel. Karena Hmm. dulu kan RRI cuma 1 atau jadi semua sama. Oh, Maka nyetelnya sama. Jadi bunyinya luar biasa. Jadi, kok ramai sekali suara dia. Rupanya yang mentik itu semua punya radio masing-masing, pakai radionya sambil metik dia. Dan Jadi, mereka tune di satu frekuensi. satu frekuensi ya. Jadi, wajar Bu Erwin bisa dengar. Iya. Begitu banyak pakai speaker, Iya. bunyinya sama kan? Nggak bisa bayangkan, luar biasa itu. Iya itulah. Makanya saya bilang kesan itu Manado itu memang waduh aneh. Dan yang nonton malamnya, yang nonton di Sonder itu, dia kami di gedung sekolah, Iya. sekolah itu. Sekolahnya sederhana ya, Di Sonder, kan Sonder. perlu Bung Erwin tahu, di Sonder itu pemilik perusahaan pabrik Holden, Hah. itu orang Sonder. Oh. Pak Eman namanya. Ya dia mungkin orang kaya Di situ situ. waktu itu. Ya kami ke rumah itu, Rumah itu. kami diajak ke situ. Di Pak Frits Eman, Dr. Ya Frits Eman. betul, beliau Itu itu. adalah pemilik perusahaan PT Udatimex yang Oh. assembling Holden di Surabaya. Dulu Oke. mobil Holden itu Oh, iya. orang Sonder punya. Oh ya, Nah, itu perlu ya itulah. berkesan sekali. Iya. Pasti di rumah itu mungkin. Di rumah itu kami diajak makan di situ, tapi waktu show-nya di sekolahan itu, dan yang nonton lucu ya, itu datang pakai kain sarung loh. Ada yang jadi itu kan di halaman, Di halamannya. teman. Jadi nggak ada kursi ya, nggak terlalu. Jadi mereka berdiri, ada yang jongkok, dingin tuh kosong. Iya. Dan- Dari yang nonton datang tuh nggak, dia bayar itu pakai cengkeh. Jadi panitia pakai karung di pinggir di pintu masuk saja, yang datang set. Hebat. Hebat sekali. Makanya saya bilang kesan itu Berkesan sekali. unik. Jadi Betul itu ya. waduh, panitia pun untung besar loh. Bayar pakai cengkeh. Iya, Wah. dia pakai karung di Sonder itu ya. Sonder. Wah, Biasa. hebat ya. Makanya saya bilang Manado saya punya kesan paling kuat saya di situ. Dari mulai disambut sampai acara-acaranya. Ya,
Ya itulah dia. Itu di pengalaman waktu tur. Tuh. Pengalaman lain apa lagi? Di rekaman sudah banyak cerita soal rekaman itu. Kalau saya ulang lagi, tapi pengalaman tur sudah. Mungkin masih ada, silakan ditambah atau beda zaman dulu sama sekarang. Misalnya peralatan. Erwin kan sebagai lead gitar, tentunya efeknya beda-beda. Masih efek itu yang wow itu masih pakai pita. Sekarang kan sudah digital semua. Mungkin boleh cerita juga tambah-tambah sedikit. Ya, kalau kita show itu mesti peralatan ya. Peralatan umumnya waktu itu kan di daerah masih minim lah ya peralatan. Jadi mau tidak mau kita bawa semua dari Jakarta bawa. Nah itu yang memang agak masalah ya. Karena kalau kita show bukan alat itu kan yang besar misalnya untuk speaker ya. Jadi ditangani oleh kita. Sudah ada bidangnya dari Mersis. Iya, tapi kita sendiri lah ikut lah. Kita kan bawa teknisi kita sendiri, ada kru kita bawa itu. Nah, peralatan-peralatan inilah mau tidak mau dari Jakarta semua kita bawa, dan pindah-pindah itu memang harus siap lah itu ya. Yang zaman dulu itu bawa kabel itu. Alat-alatnya kan tidak seperti sekarang. Kecil tapi powernya luar biasa. Kalau dulu kan besar. Harus besar. Dan kalau sekarang kan ada spesialisasinya. Ada perusahaan yang khusus menyiapkan sound system. Jadi tinggal mudah lah. Nah, zaman dulu begitu. Jadi kita pun ya itulah bermain dengan kondisi itu. Bermainnya. Tapi kalau sekarang ini boleh dibilang jauh lah ya. Alat sekarang tuh memang biar kecil tapi sudah powernya luar biasa dan hampir merata. Karena sekarang ini di tiap kota ada. Jadi kalau grup sekarang itu tidak terlalu sulit lah untuk bisa itu perbedaannya. Nah, berbeda. Ya, nah kita sendiri pada itu misalnya main di tempat yang besar, yang open air, itu baru bingung untuk cari sound system yang bisa memenuhi semua kondisi itu. Terpaksa harus order dari kota lain. Jadi sebelumnya harus persiapannya lebih lama ya, makan waktu. Ya itu. Nah sekarang ya kondisinya sudah jauh berubah lah zaman digital nih. Nah tinggal ini aja. Bagaimanapun kondisi tadi itu sangat mempengaruhi suasana ya. Dan sekarang ini kepuasan penonton pun sangat terobati lah ya dengan kondisi ini. Jadi misalnya lighting, lampunya, kondisi panggungnya itu betul-betul enak lah dilihat sekarang ini. Nah itulah bedanya zaman-zaman dulu, pada saat itu masih kondisi yang seadanya gitu. Ya, tapi tiap masa itu ada ada suasana sendiri. Ya, jadi bisa nonton dulu juga, walaupun dengan kondisi itu dia tetap bisa menikmatinya gitu. Nah itulah. Tapi saya pikir ya begitu memang di mana-mana ya. Tapi yang hebatnya lagu The Mercies sampai sekarang orang masih suka putar. Kembali lagi seperti Bung Erwin bilang, memang waktu membuat lagu itu kayak ada semangat kebersamaan itu dan masuk gitu sesuai apa yang orang suka di zaman itu. Sampai sekarang ternyata. Iya, memang itu saya terima kasih sekali ya. Sampai saat ini juga saya kan sekarang bikin grup juga. Grup saya ini menyanyikan lagu-lagu Mercies saja. Tujuan saya sebetulnya supaya publik tahu bahwa kami banyak rekaman kami sebenarnya. Ada sampai saya bilang 30 lebih itu ya, by versi. Sebab kami belum sempat waktu itu membawakannya di panggung karena tersita di rekaman. Nah, jadi motivasi saya buat sekarang ini menampilkan itu supaya diingat tahu orang gitu ya. Nah, di situ sendiri saya pokoknya sambutan penonton cukup ya. Jadi kami
ada kan tiap kala berapa bulan sekali ada acara di satu tempat untuk khusus lagu-lagu Narsis ya. Nontonnya cukup antusias. Nah, itu senang lah ya, artinya masih orang betul-betul yang banyak yang masih mengingat lagu dan ikut menyanyikannya gitu. Jadi sangat besarkan hati, senang gitu ya dengarnya. Nah, memang ada beberapa lagu yang cukup fenomenal ya bagi saya, seperti lagu Ayah gitu ya. Itu hampir rata-rata momen orang pada saat, apalagi ya ada yang acara-acara tertentu, lagu tadi sering kali dinyanyi diulang-ulang gitu. Nyanyi. Harus sekali. Iya. Ada yang kedukaan, kedukaan, betul. Itu luar biasa itu. Iya. Jadi sampai hari ini begitu, wah ini ada beberapa lagu dari Charles, misalnya lagu Dalam Kerinduan. Lagu itu yang dibawakan oleh Edi Silutonga, Itu ada lagu Ayah. Narsis, ya? Iya. Oh, Lagu-lagunya itu banyak yang dinyanyikan oleh penyanyi lain di cover gitu ya. Nah itulah. Jadi sampai saat ini masih bisa rupanya dinikmati. Itulah dia. Ada satu pertanyaan lagi dari saya, Bung Erwin. Masalah lagu-lagu Bung Erwin tentunya ada hak-haknya. Ya. Apakah Pak Erwin menerima Royalti? Oh iya. Sebenarnya sampai sekarang ini sistem di Indonesia ini proteksi untuk hak cipta itu sudah makin bagus. Makin tahun makin bagus. Nah, saya dapat royalti. Kalau dari tiap tahun tuh, jadi royalti terhadap hak cipta lagu, ya, pencipta, namanya untuk pencipta lagu itu royalti mekanikal namanya, ya. Nah kalau untuk musiknya itu royaltinya ada lagi namanya, berbeda itu. Kalau saya lupa dengan ini mekanikal, kalau ini apa ya istilahnya ya. Tapi ada. Jadi bagian-bagiannya tiap tertentu itu dapat itu royalti. Nah itu dipungut oleh satu badan yang sifatnya LMK sekarang. LMK itu singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi pencipta lagu mendaftar di dia. Nanti kemudian dia ini ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, nasional ini dibentuk oleh pemerintah. Jadi dia lah yang mengkolek dari seluruh pengguna ini. Pengguna ini banyak macam-macam, mulai dari karaoke, stasiun radio, stasiun TV, restoran, mana ya pokoknya. Mereka lah yang memungut itu. Kemudian mereka belum berjalan lancar, tapi namun sudah ada. Oh, sudah ada. Aturan dan sudah ada lembaga yang mengurusnya. Iya. Nah, jadi dari tahun ke tahun makin meningkat terus pendapatannya. Ya, mudah-mudahan aja terus semakin bagus lah ya. Itu Bung Erwin juga harus sampaikan di sini harapan Erwin kepada pemerintah supaya dapat turun tangan untuk itu. Ya, betul. Melihat pemusik-pemusik saat ini Bung Erwin sudah di usia yang 77. Luar biasa. Iya, tentunya memang itu harapan kita ya, harapan saya bahwa semakin hari betul-betul hak dari setiap musisi itu betul-betul dia dapatkan lah, karena bagaimanapun itu hak namanya ya, dan itu semakin bagus akan sangat mendorong sekali kreatif para musisi ini, karena terutama yang musisi itu, seniman itu kan hidupnya betul-betul dari hasil karya dia ya, itu saja, nggak ada yang lain, tidak ada pensiun, nggak ada. Jadi bertumbuh di situ. Nah, kalau itu benar-benar sudah diatur dengan sedemikian bagus sehingga betul-betul menjamin kehidupan itu, dan tentu orang kan makin kreatif. Memang kita harapkan mudah-mudahan itu jangan terjadi inilah penyimpangan macam-macam. Kadang-kadang ya namanya juga kalau udah bicara duit, kadang-kadang ada aja
yang ada penyimpangan. Jadi tapi mudah-mudahan ini terus pengawasan juga semakin bagus sehingga penyimpangan itu bisa sangat inilah diminimkan gitu. Nah, saat ini sudah semakin baik dan mudah-mudahan terus ke depan inilah sehingga para seniman kita, seniman musik khususnya betul-betul semakin bergairah untuk membuat karya yang terbagus lah. Tentunya diharapkan ke anak-anak muda, Iya. karena ada aturan itu bisa merangsang mereka untuk berprofesi di Iya. bidang musik. Ya, terutama sekarang apalagi musik sekarang yang muda-muda ini, terus terang mereka itu sangat handal sekali. Cara teknik main musiknya sangat bagus, sangat luar biasa kemajuannya. Nah, jadi betul-betul semua mereka juga terangsang ya untuk semakin terus berkarya dengan sebaik-baik mungkin, dan musik kita bisa bukan saja dalam negeri, bisa juga sampai Betul. ke luar negeri. Sekarang saya lihat banyak yang sudah pakai bahasa Inggris Iya, nyanyinya. betul. Tentunya akan go international. Go internasional. Betul. Jadi itu kesempatan semakin tinggi, semakin besar. Iya. Dan bagi negara kita juga ini, jadi image negara kita, Dan termasuk pemasukan. sebagai contoh yang apa? Negara mana? Ini Korea, seperti Korea sekarang. Bagaimana dia, sekarang musik dia itu, waduh, melanda dunia kan. Sampai Amerika pun tembus. Jadi dari segi ekonomi, dari segi image, waduh, itu sangat potensial ya, sangat potensial. Jadi jangan disia-siakan lah. Itu kita manfaatkan betul. Dan pemerintah kalau bisa betul-betul melihat ini, jangan dibiarkan begitu saja, tapi dibina betul-betul sehingga betul-betul membawa image untuk negara dan income juga dan seterusnya, rangsang pertumbuhan ekonomi, rangsang yang mudah-mudah teruslah berkreatif. Luar biasa. Pikir Dan untuk mengakhiri bincang-bincang sore hari ini, Anda pernah Bung Erwin katakan bahwa musik itu membuat apa? Manusia jadi apa? oh iya, ya musik bagi saya pikir musik itu ya sangat mempengaruhi jiwa ya. Bagi saya musik itu saya kira sangat kuat sekali mempengaruhi kehidupan jiwa ya, terutama. Karena tanpa musik menurut saya itu lebih apa ya, musik itu sangat potensial dalam kehidupan ini. Contohnya saya pernah berpikir bahwa coba satu saat tidak ada musik ya, saya berpikir pasti itu sangat mempengaruhi jiwa. Contoh halnya seperti ada tumbuhan saja. Saya pernah baca di Trubus ya bahwa tumbuhan tadi yang dikasih musiknya ya, terutama musik klasik ya, itu tumbuhnya sangat bagus. Jadi tanaman saja pun terpengaruh itu oleh musik. Nah, apalagi kita manusia ini jiwanya, saya pikir sangat potensial dimanfaatkan. Saya malah pernah berbicara itu satu pertemuan ya dengan seorang pejabat militer. Ya. Waktu itu di zamannya GAM. Saya usulkan itu untuk meredakan namanya satu konflik pakai musik itu saya bilang sangat potensial. Saya kasih contoh, dalam satu pertemuan misalnya ada pertengkaran lah, namanya juga organisasi, misalnya kadang-kadang perbedaan pendapat tajam, akhirnya panas suasana. Nah, di break tuh suasana dengan dikasih musik itu, kemudian lanjutkan lagi pertemuannya itu bisa cair itu, ketegangan tadi hilang, dia rendah sekali. Nah, itu saya kira membuktikan bagaimana musik tadi itu sangat potensial, bisa membuat suasana itu jadi dimanfaatkan betul. Jadi bagi saya makanya musik itu besar sekali manfaatnya untuk jiwa kita. Jadi orang yang sedang musik itu biasanya umumnya rata-rata apa ya, rata-rata panjang, bisa saya melihat gitu ya, bukan saya ini adakan yang lain, tetapi musik tadi sangat
membawa orang lebih panjang, lebih umur panjang, lebih sehat ya. luar biasa. Gitu. Jadi Itu dulu Bung Erwin. ya, Jadi jadi iya. Ya. jadi sore hari ini Ya. kita kiri bincang-bincang bersama Bung Erwin ya, Iya. sudah menerima saya di rumah Bung Erwin. Luar biasa, senang sekali hari Thank ini you. pas habis hujan Oh ya. kita bisa akhiri bincang-bincang sore hari ini. Iya. Umur panjang, semoga Tuhan memberikan umur panjang untuk Bung Erwin supaya bisa lebih lagi mempengaruhi anak-anak muda Iya, iya. di dunia musik. Sama-sama. Terima kasih, Bung Ya, Freddy. terima kasih Bung Erwin. Jadi part 2 nanti ada part 3 lagi, ada sesuatu yang kita akan buat lagi. Oke. Ya, terima kasih Bung Erwin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, Baik. sama-sama. Kerinduan ku menanti sayang dalam kerinduan hatiku. Dalam kerinduan ku menanti sayang dalam kerinduan hatiku. Telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu?
kehidupannya, mencari nafkah hidupnya sebagai seorang pramuria. Semua itu tiada arti bagiku, ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ini ditujukan pada diri